Hari ini jam 3.015 sore legenda tinju, Lu Jin dalam perjalanan menuju pusat pelatihan di pegunungan terjebak longsor. Meninggal dunia. Tolong aku. Ini masih hidup ajaib. Lu Jin, kau mati kehormatan dan uangmu jadi milik kami. Tanpa aku bulan depan di Liga Zhenwu, apa kau bisa menang? Itu bukan urusanmu. Nah, mau daftar? Terima dulu 3 jurusku. Anak sakit asma berani datang. Satu tendangan Kak Lei bisa bikin dia terbang ke laut. Dia bermimpi masuk Leian dan suka pemimpin tim Situ Wancing. Dia juga pantas. Kondisi fisik segini tidak pantas jadi pembantu Situ. Aku tidak mati. Di mana ini? Kenapa tubuhku lemah sekali? Wah, aku ini jiwa nyasar dan punya asma. Kau memang kuat hidup panggil ambulan. Aku tidak boleh tumbang di sini. Sebulan lagi aku harus ikut Liga Zhenwu. Liu Feifei, Chen Feng, kalian tunggu saja. Kau terlalu lemah. Apa katamu? Waktu ku tendang tadi, kenapa tidak seenak mulut? Kak Lei, tunjukkan padanya apa itu, tendangan penghancur tulang. Tendangan penghancur tulang. Bentuk tak berbentuk niat, tak berniat latihan lagi sana. Aku robek mulutmu. Dia lagi menari. Pukulan Kak Lei semua meleset. Ini kan. Lu Chen yang lari 800 meter pingsan. Jatuh. Pem. Pembunuhan. Hanya pingsan. Guru, seleksi dimulai 20 menit lagi. Kamu masih menunda apa? Saya mengerti, saya akan segera ke sana. Kenapa wajahmu pucat sekali? Tadi saya menghadapi sedikit masalah, guru. Di kepalaku, tiba-tiba ada banyak hal, tentang teknik tenaga. Itu adalah senior Xiao Pojun, Raja Tinju. Dulu dengan satu pukulan menembus paduan logam khusus setebal 18 cm. Benar-benar senjata manusia. Lihat dinding pengukur kekuatan itu, bekas putih itu adalah peninggalan senior Xiao. Hampir menembus dinding logam. Bekas biru adalah kapten saat ini, Ouyang Sun. Hanya selisih sedikit, sudah menjadi level tertinggi di antara yang aktif. Sial, tanganku gatal, aku ingin memukul sekali. Xiao Chen, jangan sembarangan. Aturan area tes pelatihan, orang yang tidak berkepentingan silakan pergi, dia punya asma. Kalian membuatku. Jangan buat kami susah. Wah, bukankah itu si manusia kaca? Lu Chen, berani juga ikut tes. Sepertinya dia datang untuk melihat patung senior Xiao. Bodoh amat sama dia, buang waktu. Cepat latihan, persiapan seleksi. Tubuh ini biasa saja. Hanya saja asmanya merepotkan. Liga Zhenwu tahun ini Gajah Li Chenzhou dari tim Tiansha sudah mengumumkan akan mengalahkan semua peserta kami. Seleksi kali ini harus menemukan orang yang bisa menahannya. Tenang, pemimpin rebus itu. Ada Kakak Sun. Li Chenzhou itu tidak ada apa-apanya. Kakak Sun dengan satu pukulan Tian Shuang bisa menghabisinya. Kalau saja tim tidak kekurangan orang, aku sudah lama membuat Li Chenzhou berguling-guling mencari gigi. Bekas tinju hitam itu. Kapan muncul? Ternyata melebihi rekor senior Xiao. Ini tidak mungkin, kecuali senior Xiao hidup kembali.
Dinding pengukur ini ada masalah. Pasti sudah diotak-atik orang. Siapapun itu, harus ditemukan. Ini adalah satu-satunya harapan kita untuk mengalahkan tim Tiansha. Bekas tinju itu kamu yang buat? Iya, aku. Apa aku salah dengar? Si lemah ini bilang dia yang memukul? Kenapa kamu tidak bilang? Apa kamu reinkarnasi Dewa Tinju? Ketua, jangan tertipu olehnya. Dia saja naik tangga sudah terengah-engah, bisa menembus pelat baja. Omong kosongnya keterlaluan. Xiao Chen, jangan main-main. Masa ia asal ngaku? Aku tidak asal bicara. Pukulan itu memang aku yang melakukannya. Hei, bocah. Aku sudah 5 tahun di Lianmeng. Dengan sekuat tenaga, baru bisa membuat bekas sedalam 15 cm. Kamu yang napasnya pendek. Bilang kamu sudah melampaui Xiao Poshan? Kamu meragukan usahaku? Aku tidak peduli dengan usahamu. Sekarang aku mau ikut seleksi resmi. Seleksi? Kamu? Aku ingat. Bukankah kamu yang suka sama ketua kita yang sakit-sakitan? Kok masih belum bangun? Betul. Dulu kamu bahkan tendangan Lei Lie tidak bisa tahan. Mau lawan Kaksun? Jangan sampai mati di atas ring. Bikin kita sial. Wan King, seleksi. Ya, seleksi. Jangan biarkan orang seperti ini menghalangi urusan penting. Suruh dia pergi, jangan kotorin tempat kita. Ouyang Sun, jaga mulutmu. Siapa yang tidak pernah jadi pendatang baru? Pelatihan. Lebih baik urus diri sendiri. Jangan sampai murid ini bikin kamu sakit. Kamu tidak percaya? Aku bisa pukul lagi? Berani lawan aku? Lawan kamu? Kamu pantas. Aku hitung 3. Bawa gurumu yang tidak berguna itu pergi. Cukup, Ouyang Sun. Jaga posisimu. Kamu kapten, bukan preman jalanan. Ketua, aku tidak mau jadi preman, tapi membiarkan sampah seperti ini ikut seleksi maluin aliansi Liayan. Tim Tiansha pasti ketawa terbahak-bahak. Iya, ketua. Menurutku, si bocah ini pasti mau manfaatin kesempatan untuk mendekati kamu. Orang kayak gini masuk tim cuma jadi beban. Aku sudah memutuskan. Aku izinkan kamu ikut seleksi. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kalau performamu jelek, aku sendiri yang akan mengusirmu. Baik, karena kamu cari mati, aku kabulkan. Besok seleksi. Akan kubuat kamu tahu arti putus asa. Pertandingan seleksi dimulai. Aturannya tetap sama. Kapten Ouyang Sun bertahan di arena dalam 3 kali. 1 pukulan efektif sudah cukup. Xiao Chen, lakukan peregangan dulu. Jangan terburu-buru naik, lindungi dirimu. Nah, tidak perlu, guru. Untuk menghadapinya, tidak perlu pemanasan. Kau hanya membual. Hari ini Kakak Sun adalah tuan rumah. Kau menang jika bisa menyentuhnya. Jangan sampai nanti kau pingsan lagi ditendang. Kami harus mengangkatmu. Lu Chen, bukankah kau suka wancing? Nanti kalau sudah naik ke atas panggung, aku akan menghancurkan harga diri kecilmu di depannya. Harga diri menyedihkanmu akan kuinjak-injak. Astaga. Tinju Frost Langit Kakak Sun semakin maju. Kedalaman ini setidaknya 16 cm dengan 1 pukulan ini. Li Chenzhou juga akan menderita. Lihat itu, sampah. Inilah kekuatan sejati. Kalau takut, menyerahlah sekarang. Aku masih bisa menganggapmu pengecut dan membiarkanmu pergi. Tenaganya memang tegas, sayangnya niatnya terlalu jelas. Pertandingan dimulai. Peserta seleksi pertama masuk. Giliran kalian. Boleh saja, guru dan murid naik bersama. Siapa yang mau mati duluan? Xiao Chen, biarkan aku naik dulu. Guru, kaki Anda. 1 kaki rusak, masih ada 1 lagi. Aku sudah 20 tahun bertarung. Masa takut pada bocah ini? Orang pincang ini naik panggung cari mati. Pelatihan, kau sudah pensiun 8 tahun, jangan cari malu. Wah, hubungan guru murid yang dalam. Baiklah, aku akan kirim guru ke rumah sakit dulu, lalu merapikan murid. Pelatihan, ini tidak pantas. Pemimpin tim. Aturan tidak melarang pelatih naik panggung, kan? Aku mewakili diriku sendiri, seleksi. Seleksi dilanjutkan, penantang Han Zhengyang. Orang tua. Kalau kau bisa berdiri 3 detik, aku kalah. Ayo. Kenapa kapten menunjukkan celah sebesar itu? Ouyang Sun sengaja. Guru, jangan sekali-kali. Ayo, ku beri kau kesempatan.
Seleksiku pembakar hati. Hancur. Perlawanan sekarat. Guru, kau tidak apa-apa? Tidak, tidak apa-apa, tidak akan mati. Sungguh mengharukan. Diberi kesempatan, kau tidak berguna. Memang harus naik cari mati. Lagi. Guru. Guru, cukup. Kita tidak jadi bertarung. Xiao Chen. Aku belum sekalipun memukulnya. Aku tidak ingin kau memukulnya. Aku ingin kau hidup. Hantua, muridmu lebih dewasa darimu. Menyerahlah. Daripada aku mematahkan kaki yang lainmu. Juga membuat pincang. Iya, pelatihan, sebaiknya kau kembali mengajar teori, arena ini tidak cocok untukmu, bahkan ujung baju Kakak Sun pun tidak bisa kau sentuh. Berani-beraninya mengaku sebagai pelatih, memalukan. Pelatihan kepalamu harus segera ditangani, pertandingan ini kamu. Tidak. Aku masih punya satu kesempatan menyerang. Kamu gila? Naik seperti itu, kamu akan mati. Apa yang aku ajarkan padamu? Jangan pernah menyerah. Kalau aku sendiri takut duluan, apa muka aku masih pantas jadi gurumu? Guru, setiap kali dia menyerang dengan tangan kanan, tulang rusuk kirinya terbuka selama 0,3 detik, serang dulu sisi kanannya. Paksa dia untuk memukul, lalu pukul tulang rusuk kirinya. 0,3 detik. Bagaimana mungkin dia mengamati dengan begitu detail? Serangan terakhir, aku pasti bisa mengenaimu. Cih, tidak tahu diri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kakak Elang, patahkan juga kaki satunya, satu kaki juga patah, lihat bagaimana dia masih bisa mengajar murid. Kau langsung, biar orang tua ini tahu apa itu perbedaan. Tri, Tenang. Aku akan membuatnya ingat hari ini selamanya. Oh Yang Sun, kamu sengaja mencelakai guruku, kita belum selesai. Lemah, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wah, si sakit-sakitan ini berani mengancam? Kakak Elang, satu tangan, bisa meremukan tenggorokannya. betul. Coba lihat diri sendiri dulu. Penyakit asma itu. Naik ring, lari 2 langkah. Sudah minta ampun. Serang dulu, sisi kanannya, paksa dia untuk memukul, lalu pukul tulang rusuk kirinya. Kena-kena. Tidak mungkin, si pincang tua itu. Bagaimana mungkin bisa mengenai kakak Elang? Dia benar-benar tepat. Siapa sebenarnya si sakit-sakitan ini? Aku kena, Xiao Chen, aku kena. Kenapun kenapa? Kamu tetap akan keluar terbaring. Guru, dia menendang lutut, itu pelanggaran. Dokter Tim, cepat periksa. Patah tulang sendi lutut parah, ligamen putus, harus operasi segera. Ini bukan pukulan normal yang bisa menyebabkan. Xiao Chen, janji padaku. Jangan buat aku malu. Guru, Anda pergi ke rumah sakit dulu, aku janji padaku. Aku janji aku akan membuatnya membayar. Kenapa lihat aku gitu? Diring. Luka dan darah itu biasa. Gurumu sendiri tulangnya rapuh. Salah aku? Ya, kakak, Elang, itu bertahan, dan balas serang biasa, kalau berani, naiklah. Jangan cuma melotot, dasar sakit-sakitan. Berani naik? Oh Yang Sun. Seranganmu itu sengaja mengenai sendi. Itu area terlarang, kamu mau menghancurkan hidupnya? Buktinya? Kenapa kamu mau membela orang cacat dan melawan aku, Kapten? Ingat, Liga masih mengandalkan aku. Kakakmu melanggar hukum sadar. Menang adalah aturan. Kalau tidak puas, adukan saja. Ketua tim, jangan buang waktu dengannya. Lu Chen, gurumu sudah begini. Kamu punya asma, tidak bisa. Oh Yang Sun, aku tantang kamu, bukan pakai aturan, tapi pakai tinju. Kamu menantangku. Hanya dengan kamu yang lari 800 meter saja sudah ngos-ngosan setengah hari. Sampah. Sampah kamu tadi baru saja dipukul oleh seorang guru sampah di tulang rusuk kirimu. Sekarang saat bernapas tulang rusuk kirimu masih sakit kan? Kamu cari mati. Aku tidak hanya akan menantangmu,
tetapi juga akan menggunakan jurus andalanmu, tinju embun beku, untuk memasuk kamu ke rumah sakit sebagai permintaan maaf kepada guruku. Orang sakit ini gila. Dia bahkan tidak tahu apa itu tinju embun beku. Haha, lucu sekali pasien asma main pukulan keras. Baik. Karena kamu ingin menemani gurumu mati, aku akan mewujudkannya. Anak muda, kau akan menyesal. Aku akan membuatmu lebih menderita dari gurumu. Kaki kananmu juga sudah aku pesan. Kamu banyak ngomong. Tatapan ini pernah kulihat di mana? Sepertinya di video lama itu Dewa Tinju Lujin. Mustahil, bagaimana gerakannya bisa sama dengan Dewa Tinju Lujin, sangat mirip. Langkah yang mengerikan. Lintasan gerakannya benar-benar tidak bisa diprediksi. Ini benar-benar pasien asma itu yang bisa melakukannya. Gerakannya ternyata secepat ini cuma hiasan. Hanya menipu orang awam. Nanti kalau tenaganya habis, lihat bagaimana dia terengah-engah seperti anjing. Hanya trik kecil, lihat bagaimana aku mematahkan tulangmu. Kakak Sun bahkan tidak bisa menyentuh bajunya. Mustahil, pasti Kakak Sun sengaja mengendurkan. Ya, Kakak Sun sedang menguras tenaganya. Tunggu sampai dia lelah, satu pukulan bisa mengirimnya ke ICU. Gerakan kaki Lu Chen terlalu cepat tak terduga. Setiap bingkai selalu mendahului prediksi lawan. Inilah orang yang kita cari. Keseimbangan saja tidak stabil. Ini level kapten? Jangan sombong. Tadi aku hanya lengah, sekarang kau benar-benar membuatku marah. Kalau begitu tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan cuma berteriak. Sekarang tahu siapa sampahnya, kan? Dia seperti sedang mempermainkan mangsa, mempermainkan Ouyang Sun. Bajingan. Tinju embun beku, bagaimana dia bisa? Itu jurus andalan Ouyang Sun. Aku sudah bilang akan menggunakan jurus andalanmu tinju embun beku untuk mengalahkanmu. Sekarang siapa yang sampah? Orang-orang ini matanya buta, tidak lihat yang tadi? Wah, markas api hari ini ramai ya. Acara seleksi jadi pemakaman? Pelatih Li, liga sudah dekat. Apa maksud kalian? Enggak, dengar kalian ada seleksi, datang memberi selamat, sambil lihat apa isinya. Bisa bikin Ouyang Sun berlutut. Li Xiao, jangan sarkas di sana. Hari ini arena ini jadi kuburan kalian berdua. Ouyang Sun, kamu masih tidak berubah. Bawa sekelompok sampah. Jaga markas usang. Nggak malu? Sial, dia jadi bahan tertawaan. Kenapa masih diam? Nggak lihat Kakak Sun terluka? Cepat turun, kamu yang sakit-sakitan ini mengganggu. Pelatih, sesuai aturan aku, KO kapten sebelumnya, apa aku lulus seleksi? Lulus? Kamu pantas. Itu tadi Kakak Sun kasihan padamu? Kamu pikir benar-benar menang? Pelatih situ ini harapan markas api? Yang satu asma, yang satu pincang. Kalian ikut liga, atau acara olahraga disabilitas? Cepat turun, muka markas api habis karenamu. Karena kalian anggap aku sampah, berani biarkan aku main 3v3, aku lawan mereka bertiga sendirian. Kamu yakin? Itu andalan mereka. 3v3 cuma dia? Ouyang Sun markas api kehabisan orang? Kalau mau main, main besar yang kalah. Semua merangkak di bawah selangkangan, pemenang, berani? Merangkak? Aku terima, Li Chengzu. Hari ini gua akan injak kepala kalian ke tanah. Mulut keras. Buktikan di arena. Pertandingan tim 3v3. Setiap ronde 1 lawan 1, boleh ganti sekali. Semua kalah berarti tim kalah. Kedua sisi, pemanasan. Ouyang Sun, gua kasih kesempatan. Biar kamu lihat, apa itu kekuatan sejati.
pun beku. Culas. Itu mencuri dari markas api jurus pamungkas. Ini yang disebut jurus pamungkas? Markas api masih lemah. Omong kosong. Berani 1 lawan 1. 1 lawan 1. Selain Ouyang Sun, kalian semua nggak pantas jadi lawanku. Duduk semua. Mau jadi tontonan? Sampai kapan? Menangkan dengan tinju. Li Chenzu ini kuat banget, tapi otaknya kurang. Tapi katanya benar. Yang sakit-sakitan, masih mending duduk, semua gara-gara kamu. Ya kalau bukan karena kamu provokasi. Mana bisa undang serigala ini? Gue pengen tahu. 2 orang di sampingmu itu apa? Serigala cacat, tunjukin. Serigala cacat. Lapangan tinju bawah tanah itu. Pematah tulang yang khusus menghancurkan lutut orang. Itu dia, orang gila yang kaki kanannya palsu, ku dengar yang pernah bertarung dengannya tidak ada satupun lutut yang utuh. Kaki palsu itu menarik, jadi tidak perlu repot membalut. Kau masih bisa bercanda? Bagaimana kalau dia menargetkanku? Ouyang Sun, kalian berdua cocok, jangan takut ditargetkan. Li Chenzu mengundang serigala cacat ingin melumpuhkanmu sebelum liga. Julukan serigala cacat adalah pematah tulang, bukan tanpa alasan. Ini pasti ditujukan untuk Kak Sun. Kak Sun, sebaiknya batalkan saja. Kalau benar-benar terluka, bagaimana dengan liga selanjutnya? Kami tidak bisa tanpamu. Apa aku takut pada orang pincang? Hari ini aku akan membuatnya kaki yang satunya juga jadi palsu. Nama serigala cacat tidak asing kan? Belum ada yang bisa di bawahnya pergi sambil berdiri. Sekarang, Ouyang Sun, dan yang lain celaka. Tiga-tiganya masuk rumah sakit. Li Chenzo benar-benar ingin melumpuhkan kekuatan utama aliansi api. Kau juga pemanasan. Langkah bayangan ilusi. Dia adalah rubah bayangan dijuluki hantu di arena tinju bawah tanah. Rubah bayangan sangat kuat. Yang paling menakutkan darinya adalah langkah kaki dan waktu serangan balik. Kau sama sekali tidak bisa memukulnya, tapi dia bisa kapan saja mengenai titik lemahmu. Kalau begitu kalian pasti kalah. Hanya 2 preman jalanan. Bertemu aku adalah mimpi buruk mereka. Menyerang habis-habisan. Serigala cacat memberi mereka makanan pembuka. Lawan datang dengan ganas. Amati dulu Lin Hao, kau duluan. Bertahanlah dengan hati-hati. Orang pincang, jangan main-main di sini. Lin Hao, Tampaknya pertahanan aliansimu lebih rapuh dari yang kukira. Darah pertama kami ambil. bajingan, ini pembunuhan. Sampah memang tidak tahan pukul. Siapa selanjutnya? Atau kalian mau menyerah langsung? Biar tidak sakit. Ketua, biar aku yang maju ronde berikutnya. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan bukan anggota resmi, aliansi berburu,
berani kau maju? Menurutku kau cari mati. Dengan penyakit asmamu, serigala cacat bisa membuatmu lumpuh setengah badan. Dia percaya diri sekali. Apa benar dia yakin bisa menang? Ouyang Sun, kau maju. Orang pincang sialan. Jangan berharap dapat 1 poin pun di depanku. Apa pematah tulang? Hanya pertunjukan jalanan kelas rendah. Kapten. Bajingan, ini bukan tinju, ini sengaja melukai orang. Lepaskan. Kenapa tidak terima kalah? Kalian ini mau membunuh orang. Jangan kira aku tidak tahu cara kalian di pertarungan bawah tanah. Wasit sudah tiup. Gerakan menjijikkan seperti ini kau tidak lihat? Apa kau menerima uang kotor? Jaga bicaramu. Kalau kau fitnah aku lagi, langsung aku beri pelanggaran teknis. Kau. Jangan bicara. Gerakan Chanlang begitu cepat, kamera pun belum tentu bisa menangkapnya. Inilah kehebatan Duang Wuzhe. Begitu saja selesai, gua tidak terima. Tidak terima, juga harus diterima. Antar Lin Hao ke rumah sakit dulu. Pemimpin situ. Apa orang kalian dari kertas? Sedikit disentuh, langsung hancur. Kalau lemah, pulang saja menyusu. Kami menyerah. Hari ini sampai di sini. Menyerah? Tidak mungkin. Lin Hao terluka percuma. Hari ini aku pasti balas dendam. Pemimpin menyerah, harus merayap di bawah celana. Aib besar ini aku tidak tahan. Kalian tidak lihat? Mereka mau kirim kita semua ke ICU. Liga masih mau lanjut atau tidak? Dalam kamusku, Ouyang Sun, tidak ada kata menyerah, aku akan tumbangkan mereka semua. Jangan ribut. Biarkan aku naik. Kalau tidak, kalian pasti kalah. Orang sakit, ini bukan tempatmu bicara. Menjauh dan tutup mulutmu. Apa kau ingin seluruh liga menertawakan kita? Pemimpin situ. Apa aliansimu benar-benar tidak ada orang? Kirim pasien sesak napas naik. Ini benar-benar meremehkan kami. Karena dia ingin jadi korban, Ouyang Sun, sebaiknya kita wujudkan. Bagaimanapun siapapun naik akan kalah. Dengar baik-baik. Kau bukan anggota klan api. Tidak berhak naik ke atas ring. Satu kata lagi, aku buat kau lebih parah dari gurumu yang cacat. Pemimpin situ. Jika tidak mau melihat saudara-saudara satu persatu tumbang di sini, tukar aku naik. Cukup. Kau pikir kau siapa? Dengan tubuhmu begini, apa kau mau 1 ronde saja mati kehabisan napas di atas? Mati kehabisan napas di atas ring. Gambaran itu sempurna, dia bahkan tidak bisa bertahan pemanasan. Maka dia akan jadi bahan tertawaan terbesar di dunia tarung. Mati kehabisan napas lebih baik daripada dipukul mati. Tapi tenang, aku akan buat dia masuk rumah sakit. Orang sakit, kau dengar? Semua orang menertawakanmu, kau hanya sebuah lelucon? Apa dia benar-benar bisa membalikkan keadaan? Ouyang Sun, turun dulu istirahat. Sun Lei, kau naik. Kau akan menyesal? Bukan urusanmu menggurui aku, orang sakit, diam saja lihat, jangan mengganggu di sini. Usahakan jaga jarak dengan mereka. Jangan dekati, jangan beri mereka kesempatan main curang. Main licik di depanku? Hari ini aku harus melumpuhkannya. Klan api. Sebentar lagi akan berganti nama jadi klan cacat. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Mari lihat kemampuanmu. Kamu tahu apa itu putus asa? Jangan banyak bicara. Putus asa. Itu melihat teman satu tim jatuh satu persatu. Dan kau bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Chanlang, perlihatkan pada mereka apa yang disebut pemutus tulang sejati. Selesai, akan ada satu lagi yang lumpuh. Sun Lei, jangan menyerang dulu. Sudah kubilang. Jika kau tidak biarkan aku maju, kau akan menyesal. Dokter Tim, Dokter Tim, Dia melanggar,
menyikut dan melututiku. Wasit, pelanggarannya begitu jelas, apa kau tidak melihatnya? Apa kau buta? Gerakan Chanlang tidak ada masalah, Ouyang Sun menarik wasit, melanggar etika olahraga, dikurangi 2 poin. Apa? Mengurangi 2 poin dariku? Atas dasar apa? Jika kau menyentuhku lagi, langsung didiskualifikasi. Ouyang Sun melanggar dengan menarik wasit, diberi peringatan 1 kali, dikurangi 2 poin. Pemimpin situ, kondisi fisik anggota timmu kok semakin buruk dengan kualitas seperti ini, apalagi Liga Zhenwu, bahkan di tempat latihan jalanan, juga paling bawah. Seperti terbuat dari kertas, sekali sentuh langsung jatuh. Untungnya wasit memiliki mata yang tajam, kalau tidak, kita bisa dituduh salah. Tidak tahu malu, kalian benar-benar sampah di dunia pertarungan. Sudah tidak tahan? Aku suka melihatmu membenciku, tapi tidak bisa mengalahkanku. Kau bisa menyerah, merangkak di antara kaki kami, atau lihat saja, teman-temanmu diangkat ke rumah sakit satu persatu. Aku tidak akan pernah menyerah. Itu lebih baik, biar kau lihat sendiri mereka dibawa ke rumah sakit, lihat hatimu tersiksa, lalu giliranmu, baru seru. Pemimpin, biarkan aku maju, meskipun harus mati bersama, aku akan membawa bajingan ini bersamaku. Biarkan aku maju. Aku akan membalas dendam untuk Lin Hao dan Sun Lei. Pemimpin situ, sudah pikirkan siapa selanjutnya yang akan dikirim ke rumah sakit? Ini adalah strategi terbuka. Meskipun tahu hasilnya, tetap harus melanjutkan dengan nekat. Kali ini, Lie Meng akan hancur, habis-habisan. Ini sengaja ingin membuat mereka semua masuk rumah sakit. Bahkan jika langsung terang-terangan, aliansi api tidak mau menyerah maka harus menerima konsekuensinya. Dan cara Chanlang terlalu tersembunyi. Sejujurnya, tadi aku juga tidak melihat dengan jelas. Bagaimana dia melakukannya? Jika bisa diketahui olehmu, maka dia bukanlah penghancur tulang. Aliansi api kali ini masalah besar. Lihat kali ini, siapa yang maju? Apa dia benar-benar bisa, karena dia begitu percaya diri? Lu Chen, kamu maju. Apa? Biarkan dia maju. Si Tuan Qing, apa otakmu kemasukan air? Ketua tim, ini tidak bisa. Dia bahkan bukan anggota resmi. Turun arena, itu mempermalukan aliansi api kita. Dia hanyalah orang sakit. Naik dengan terengah-engah, belum bertarung sudah kelelahan. Ini benar-benar mengorbankan diri. Ketua situ, aliansi kalian ini kehabisan orang, mencari orang terengah-engah sebagai pelengkap. Lelucon Liga Zhenwu, semua dibuat oleh kalian. Menurutku, dia ingin mengorbankan pion ini untuk menyelamatkan kekuatan utama kalian yang tersisa. Benar-benar perhitungan yang bagus. Menurutku oke, lagi pula dia orang tidak berguna. Naik dan dipukuli, cocok untuk menghibur kita. Jika anak ini benar-benar berani maju, perkirakan akhirnya lebih parah dari gurunya yang tidak berguna. Si Tuan Qing, jika kamu takut kalah, langsung mengaku kalah dan merangkak di antara kaki. Jangan bawa sampah seperti ini untuk menghina aliansi api kita. Hai orang sakit, dengar, jangan cari malu di sini, turun sana. Apa dia benar-benar siap? Ini sangat berbahaya. Lu Chen, jika kamu mundur sekarang, masih sempat. Aku punya satu syarat. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengajukan syarat. Membiarkanmu maju adalah keberuntungan besar bagimu. Aduh, orang sakit ini ternyata punya nyali. Baik, katakan, syarat apa? Aku jamin mereka akan kalah total, tapi Ouyang Sun harus pergi berlutut dan minta maaf kepada guruku Han Zhengyang. Aku berlutut padamu? Kamu tidak pantas. Aku Ouyang Sun bertahun-tahun berjaya di arena tinju, selalu orang lain yang berlutut padaku. Kamu pikir kamu siapa? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Orang sakit ini omongannya lebih besar dari bau kaki. Ouyang Sun, untuk menjaga martabatmu, cepat bawa anak yang tidak tahu tempat ini kalahkan dia. Si Tuan Qing. Jika kau berani menerimanya, aku akan keluar dari aliansi api sekarang. Aku tidak akan mengizinkan sampah seperti ini disetarakan denganku. Si sakit-sakitan ingin kita kalah. Apa yang bisa kau andalkan untuk menang? Modal napas yang sesak, pingsan? Jika engkau mau berlutut dulu merangkak di antara kakiku, aku akan lebih ringan nanti. Jamin hanya patahkan satu kakimu. Jika kau setuju, aku akan naik ring. Jika tidak, aku pergi sekarang. Aku setuju. Si Tuan Qing, kau gila.
Kau benar-benar percaya si sakit ini bisa menang? Dia saja berjalan sudah terengah-engah, bagaimana mau bertinju? Lu Chen, kau lihat sendiri keadaannya. Jika kau naik ring, kau harus menang atau masuk rumah sakit. Kau sudah pikirkan matang-matang? Hanya trik sampah seperti ini belum bisa mengancamku. Berani sekali Chan Lang, dengar, anak ini mau buat kau masuk rumah sakit, aku akan buat dia 10 kali lebih parah dari Han Zhengyang. Anak ini sudah pasti mati. Jika kau kalah, jangan pergi. Lu Chen, kau mencari mati. Tunggulah untuk bersujud pada guruku. Masih bermimpi? Kau pikir kau siapa? Masuk rumah sakit, bagaimana kau? Si sakit. Aku jamin ini satu-satunya berdiri di atas ring. Oh, begitu? Cepat sekali, mana mungkin? Ini langkah Huan Ying Mizong. Bagaimana dia juga bisa langkah ini? Dia ternyata juga bisa Huan Yin Mizongbo. Tidak, kecepatannya lebih cepat dari Ying Hu, aku sudah benar-benar tidak bisa melihat gerakannya. Tidak. Bagaimana mungkin kau bisa langkah ini? Langkah jelek seorang preman, apa susahnya? Belum selesai. Siku Fensin. Mengalahkan Chan Lang lalu bagaimana? Di depan Ying Hu, kau pasti mati. Ying Hu, hancurkan dia. Lu Chen, hati-hati. Si sakit. Turun sana. Apa, masa? Si pecundang ini tadi. Apakah dia? Terbang. Ini masih yang naik 3 lantai sampai terengah-engah setengah hari? Aku tahu dia benar-benar berhasil. Tidak mungkin dia hanya seorang pengap-ngap. Kapasitas paruhnya kalah dari anjingku, mana mungkin lompat lebih tinggi dari Ying Hu. Pasti curang. Si sakit. Kali ini, kau beruntung. Tapi ronde berikutnya, aku akan remukan trakeamu dengan tanganku sendiri. Kalau begitu, lihat saja. Bagaimana aku akan mengalahkan kalian semua. Belum ada yang berani menginjakku, kau mati. Mana mungkin? Si sakit-sakitan ini, tenaganya lumayan besar. Tapi cuma dengan itu, kamu nggak akan bisa kalahkan aku. Nah, ini baru kekuatan aslinya. Aku nggak akan kalah sama sampah sepertimu. Mati kau. Pukulan maut Ying Hu, 100 tinju. Begitu pukulan ini mendarat, kepala si sakit-sakitan itu pasti hancur. Apa kamu mau pelukan? Aku nggak suka kamu. Wah, dulu di dunia bawah tanah, Ying Hu adalah lawan yang gak terkalahkan.
Tapi hari ini dia dipukuli, bagai karung tinju. Pertarungan Lu Chen kali ini, langsung menghapus kata sakit-sakitan dari kamus. Pemimpin Ouyang, sekarang kamu pasti percaya, kan? Bukan cuma Yinghu, bahkan Li Chenzu datang, juga harus pikir-pikir dulu, apakah peti matinya cukup keras. Chanlang dan Yinghu cuma 2 anjing penjaga, masa dibandingkan dengan Chen Zhou, hari ini tetap akan kuhajar kalian. Mustahil. Naik tangga aja Lu Chen susah, masa bisa keluarkan kekuatan sebesar itu? Sampah ya sampah. Bahkan si sakit-sakitan pun nggak bisa diatasi. Harus gua yang beresin sendiri. Anak Chen Zhou ini aneh, gerakanku, sepertinya dia sudah hafal. Terlalu cepat, nggak bisa diblok. Chen Zhu harus pakai pukulan mematikan. Nggak usah banyak omong. 1 ronde penentuan, berani taruhan, yang kalah merangkak di depan umum. Taruhan terlalu kecil, nggak seru. Sertakan juga Ouyang Sun, bareng-bareng, sujud minta maaf pada guruku. Berani? Sombong. Kamu pikir kamu siapa? Berani ngomong atas nama Flame Union? Aku yang bicara atas nama Flame Union, kalau Lu Chen kalah, aku akan merangkak bersamanya. Situ Wancing, kamu gila. Li Chenzu dengan 2 sampah itu, masa setara, kalau mau taruhan, biar aku saja. Bukan giliranmu. Kamu juga pantas? Minggir. Kamu. Harga diri Flame Union, dan martabatku, kuserahkan sepenuhnya padamu. Tenang, nggak bakal kamu merangkak. Tempat itu kotor, aku nggak mau. Kalau kamu kalah, Akan kupatahkan kakimu sendiri. Biar kamu di kursi roda seumur hidup. jaga dulu lututmu. Kalau aku menang, kamu juga harus sujud minta maaf pada guruku. Si sakit-sakitan jangan banyak omong. Aku akan menekanmu ke tanah, di depan semua orang. Menghancurkan tulangmu satu persatu. Biar gurumu di rumah sakit dengar jelas. Kalau begitu, cepatlah. Karena kamu nggak akan bisa menyentuh ujung bajuku. Mulut keras. Coba lihat sampai kapan kerasnya. Bagus, pukulan mantap. Mustahil. Dia nggak pernah dihancurkan ritmenya. Pasti dia lengah, benar. Iya, lengah. Wah, benar-benar kena. Apa mataku salah? Si sakit-sakitan ini mau melawan takdir? Tadi, gerakan menghindar itu keren banget. Ini, kayak gerakan lambat. Kau cari mati. Karena kau lambat banget, aku akan cepat sedikit. Siap-siap. Aku akan lewati kepalamu. Wah, beneran ngegas dari atas. Ini pakai Li Chenzo sebagai pijakan, diinjak-injak banget. Selesai sudah Li Chenzu, seumur hidupnya nggak bisa angkat muka, diinjak sama orang sakit. Yes Lu Chen, kamu benar-benar dewa, keren banget. Orang sakit ini, jangan sampai dia tetap di Flame Union. Kalau dia berkembang, di Liga tahun ini, tim Skykill kita habis. Kau kalah. Omong kosong. Ini kecelakaan. Aku mustahil kalah sama sampah. Semua mata di sini lihat. Kau mau ingkar? Orang sakit ini sebenarnya siapa? Aku tidak terima. Tadi aku tidak serius. Kondisiku kurang baik. Aku mau tanding lagi. Li Chenzu, kalau nggak mau kalah bilang aja. Tadi siapa yang bilang sekali pertandingan, sekarang malah ngelak. Kita. Ya, tim Skykill emang begitu. Menang sombong, kalah ngeles. Memalukan. Ayo, merangkak aja. Jangan buang-buang waktu. Baik, 1 ronde terakhir. Kalau aku kalah, bukan cuma merangkak. Aku juga akan bersujud. Tapi kalau kau kalah, kalian semua potong 1 lengan. Bayar dulu utang ronde pertama. Aku takut nanti kamu gak punya tenaga buat merangkak. Betul. Merangkak dulu, dasar anjing. Kalau gak merangkak, jangan pergi. Kalau aturan gak ditegakkan hari ini, nanti semua orang berani macam-macam. Tim Skykill sudah gak punya malu. Mau malu apa lagi? Muka mereka sudah habis sejak dulu. Hey, Flame Union, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Lin Hao dan Sun Lei masih di rumah sakit. Biar kalian cuma merangkak, itu sudah murah hati. Mau nih, kau juga dirawat beberapa hari, biar rasain juga, rasanya digotong keluar. Pilih, merangkak atau pakai tandu. Chen Zhou, sabar, rencana besar jangan dikorbankan, aku menyerah, merangkak. Kakak Xiao, ini. Merangkak. Orang bijak, balas dendam 10 tahun tak lambat, penghinaan hari ini, akan kubalas berlipat ganda. Dan kalian berdua, jangan pura-pura mati, bersama.
Lu Chen, kamu tunggu saja. Di liga, aku buat kamu merangkak keluar arena. Merangkak keluar pintu ini. Komar. Lu Chen, hari ini berkat kamu, kalau tidak, kita bukan cuma kalah, tapi juga tambah korban luka. Kalau aku turun dari awal, Lin Hao mereka gak perlu masuk rumah sakit, menanggung derita itu. Aku salah lihat, maaf. Aku minta maaf. Jangan kira menang sekali bisa kuliahin. Yang Sun, diam. Hari ini kalau bukan Lu Chen, kau yang pertama masuk rumah sakit. Apalagi yang bisa kau sombongkan. Aku menang. Sekarang, penuhi janjimu, pergi ke rumah sakit sekarang, bersujud minta maaf pada guruku. Lalu tulis surat terbuka, tempel di papan pengumuman aliansi. Mimpi. Aku bersujud pada orang lumpuh itu. Dia layak. Kapten Situ, kau sendiri sudah setuju, kalau kau ingkar, aku keluar dari Flame Union sekarang. Masuk ke Skykill, aku yakin Li Xiao akan senang menerimaku. Kamu berani mengancam ketua tim? Percaya nggak? Aku bisa buat kamu tumbang sekarang. Bikin kamu merangkak keluar. Yang Sun, kamu gila. Lepaskan. Ketua, dia provokasi. Kita nggak bisa manjain dia. Aku bilang lepaskan. Sekarang juga. Aku tunggu di rumah sakit. Kalau kalian gak muncul hari ini, besok, kita akan jadi lawan yang saling bunuh. Minggir. Mau gue sujud? Nggak bakal. Sampai kiamat pun nggak. Gua mau dia mati. Berani bikin gua merangkak di depan umum. Gua mau dia 10 kali lebih parah dari Han Zhengyang. Gua mau kirim seluruh keluarganya ke neraka. Anak ini memang punya kelebihan. Gerakan, nyali, dan akalnya kelas 1. Kalau bisa kita tarik dia ke dalam tim Tiansha kita. Xiaoge, maksudmu apa? Biarkan dia bergabung? Gua nggak setuju. Dia hina gue. Harus mati. Kalau dia pintar, datang dengan patuh, kita terima. Kalau enggak, hancurkan saja. Apa yang gue nggak dapet, Liga Liayan juga nggak boleh punya. Guru, aku menang. Li Chenzo sudah kukalahkan, dia seperti anjing, merangkak di antara kakiku. Kamu nggak bohong? Benar kamu? Tapi kalau Ouyang Sun nggak datang sujud padamu, aku keluar dari Liga Liayan, gabung ke tim Tiansa. Aku akan balas dendam untukmu sendiri. Kamu gila. Bukankah kamu selalu ingin bergabung dengan Liga Liayan? Sekarang tinggal selangkah lagi jadi anggota tetap. Guru, itu nggak penting. Yang penting, mereka harus membayar atas perbuatan mereka. Sampah, semuanya sampah. Pergi minta maaf pada Han Zhengyang, sekarang. Biar semua orang sama-sama enak. Apa haknya? Suruh gue sujud sama orang gak berguna itu? Dia layak? Han Zhengyang nggak punya masalah sama kita. Cuma karena meremehkan Lu Chen, kamu hajar dia sampai babak belur. Apa bedanya sama preman rendahan itu? Kamu bandingin gue sama dia? Dia itu apa? Kamu kalah sama orang lain, itu fakta. Kalau kalah, harus terima. Minta maaf sekarang masih dianggap jantan. Itu karena gue lengah. Suruh dia tanding lagi sama gue. Kalau dia bisa kalahin gue sekali lagi, gue langsung sujud. Kamu memang mau malu sendiri, ya? Jangan omong kosong. Jangan kira, karena kau menang lawan Li Chenzu, kau bisa bersikap sombong di depanku. Baik, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi bicarakan dulu. Kali ini kalau kau kalah kau harus merangkak ke tempat tidur Han Zhengyang untuk minta maaf. Xiao Chen, jangan tunggu lagi, Ouyang Sun itu. Aku kenal dia sombong dan angkuh. Tidak mungkin dia mau datang untuk minta maaf pada orang lumpuh. Dia tidak datang. Besok aku akan cari Li Xiao, karena Lian Yanmeng tidak bisa menampung kita berdua, aku akan pindah ke Po Fu Chenzo dan mengalahkannya di arena. Guru Han, aku datang menjengukmu, masih sakit sekali. Pemimpin Situ. Masih perlu istirahat setengah tahun lebih. Ouyang Sun, dia tidak datang? Dia bersikeras, ingin bertarung lagi denganmu. Katanya, kalau kau bisa mengalahkannya, dia akan minta maaf. Baik, dia mencari mati, aku akan penuhi permintaannya, tapi harus ditambah taruhannya. Syarat apa? Biarkan guruku bergabung dengan Lian Yanmeng sebagai pelatih resmi. Xiao Chen, kau ngomong apa? Bukan pelatih jaga gerbang. Aku ingin guru masuk departemen teknik, menjadi yang termuda di Lian Yanmeng penasihat taktik. Baik, aku setuju. Tidak, pemimpin Situ, ini. Guru Han, sebelumnya aku buta. Setelah kau sembuh selamat datang kembali di tim.
Oh Yang Sun, di mana dia? Dia sedang berlatih di gedung latihan. Guru, istirahatlah dulu, aku pergi sebentar, segera kembali. Wah, bukankah ini si jenius yang sakit-sakitan? Kenapa? Buru-buru cari siksaan? Kudengar kau tidak puas. Kemarin aku belum pemanasan. Kali ini aku biarkan kau 3 jurus. Biar tidak dibilang aku menindas orang sakit. Tidak usah ronde pertama, aku akan membuatmu menyerah. Mati kau. Terlalu lambat. Lu Chen, jangan bunuh dia. Enak? Saat guruku kakinya dipatahkan olehmu 100 kali lebih sakit dari ini. Lagi. Begitu saja mau mengalahkanku? Mimpi. Kali ini aku biarkan kau menyerang. Kalau kau bisa di depanku mengenai aku sekali, kau menang. Kau terlalu sombong. Sial, kenapa selalu meleset? Kalau begitu pakai kaki. Sudah kutunggu tendanganmu. Pukulan jarak dekat. Kau ternyata bisa ini juga. Kau juga tahu ini? Ini adalah keahlian Master Li Haikun. Bahkan juara tinju pun belum tentu bisa melakukannya. Bagaimana kau bisa? Hanya tahu 1 jurus. Apa yang hebat? Berapa banyak trik yang dia punya? Apa ini masih dia yang sakit-sakitan itu? Cara yang kamu gunakan pada guruku, cara kotor, aku tidak sudi menggunakannya. Kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang petarung sejati. Oh Yang, kamu benar-benar harus introspeksi diri. Yang kamu hilangkan bukan hanya wajah Lie Yanmeng, tapi juga prinsipmu sebagai seorang pendekar. Hutang pada Han Zhengyang, kamu tidak bisa lari, pergi dan minta maaf, anggap saja masalah ini selesai. Orang seperti dia, minta maaf pun palsu. Dia juga tidak pantas. Kamu dengar? Jika kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan, maka seumur hidupmu akan berhenti di sini saja. Selamanya menjadi pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan. Lu Chen, tunggu sebentar. Besok tidak ada acara, kan? Aku ajak kamu pilih alat pelindung, toko alat pelindung elang itu. Pemiliknya mantan juara tinju, barangnya semuanya custom kelas atas. Baik. Xiao Ge, ini adalah latar belakang bocah itu dari kecil sampai besar. Sejak kecil sering sakit-sakitan, bahkan olahraga dikecualikan. Dulu main pertandingan amatir. 3 pertandingan, kalah 3 kali. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ini jadi lebih menarik, seorang sampah yang sudah 20 tahun tidak berguna, dalam semalam bisa mengalahkan Li Chenzhou. Bocah ini pasti punya rahasia. Sehebat apapun, terus kenapa? Langsung habisi dia. Selesai semua masalah. Jangan ada yang berani menghalangi jalan kita masuk liga. Kenapa buru-buru? Kasih dia sedikit iming-iming dulu. Kalau dia mau bergabung dengan tim Tiansha, aku bisa buat dia masuk liga profesional, bahkan mengirimnya ke turnamen kelas dunia. Kalau dia tidak tahu diri, ya mau tidak mau kita harus membuatnya menjadi orang tidak berguna. Hei, tidak lihat papan. Non-profesional dilarang masuk area percobaan. Kamu siapa? Punya sertifikat? Kami di sini hanya melayani orang dalam. Orang-orang terkenal. Hampir lupa. Pemilik asli dulu menabung setengah tahun ingin membeli alat pelindung custom ini, tapi ditolak karena tidak punya reputasi. Bukankah di sini tertulis, siapa yang menyelesaikan 3 tes ekstrem alat pelindung, gratis seluruhnya, mendapatkan perlakuan anggota Black Diamond. Wah, badan kecilmu ini mau tantangan? Jangan bercanda. Cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Karena toko punya peraturan ini, kenapa saya tidak boleh tantangan? Percaya tidak, saya akan komplain kamu. Mau terus? Baik, karena kamu ingin mempermalukan diri di depan umum, aku kabulkan. Nanti jangan salahkan aku kalau menangis. Kenapa lihat terus? Ada abu di wajahku? Enggak, cuma, bajumu hari ini lumayan bagus. Sudah, jangan banyak omong. Ayo masuk pilih pelindung. Aku nggak sabar lihat kamu hancurin toko ini. Ketua situ. Kalian berdua kenal? Iya, kami dari Aliansi Api. Anggota baru yang kami rekrut, Lu Chen. Apa? Dia? Badan kecil begitu bisa masuk aliansi api? Ketua situ. Kamu nggak salah. Hari ini aku yang bayar, yang penting ada yang bayar, jadi aku nggak perlu keluar uang. Lu dapat duit dari mana? Itu kan ada tulisannya.
Lulus 3 tes, gratis semua. Ada promo begitu? Kalau begitu aku nggak akan sungkan, nanti pilih 2 pasang pelindung jari serat karbon. Ayo mulai. Aku nggak percaya. Lu yang lemah begini, bisa lewati 3 tes? Jangan sampai kamu merusak manekin dan nggak bisa bayar. Hei, pelayan, bukannya di pintu tertulis, dilarang masuk non-profesional, dia bahkan nggak bawa pelindung gigi, gimana caranya dia bisa masuk? Iya, kalau dia bisa masuk, apakah kami juga bisa dapat alat pelindung gratis? Semuanya, tenang dulu. Dia bilang mau menjalani 3 tes. Kalau gagal, tetap harus angkat kaki. Dia, tes pertama, tes tekanan, kayaknya dia nggak bakal tahan, masa 3. Kalau dia bisa selesaiin 3 tes, aku akan kunyah etalase kaca ini. Kata-kata harus ditepati. Nanti aku akan lihat kamu kunyah kaca temperet dan telan. Jangan hiraukan mereka. Fokus pada tantangan. Oke, tes pertama apa? Cepat mulai, aku nunggu pakai alat baru. Hei, bocah, kalau kamu nggak selesai, merangkak dan gonggong 3 kali, lalu merangkak keliling rak, berani? Kamu yang bahkan di turnamen amatir aja kalah, bisa di sini lihat kita belanja. Itu sudah memberi kamu muka. Atau nanti, lo berlutut bersihin lantai. Iya, suruh dia bersihin, kalau nggak bersih, jilat aja. Lu Chen nggak apa-apa, penyakit lamanya kambuh. Nggak apa-apa, Wah, lo ternyata pengidap asma, ya. gini aja, kalau aku kalah, aku terserah kalian. Kalau aku menang, kalian masing-masing merangkak di lantai, terus menggonggong 3 kali, terus push up 50 kali. Nggak masalah, semuanya lihat ya. Nanti lihat gimana dia menggonggong. Aku bilang jangan masuk dari awal, cari malu sendiri. Komandan situ, jangan sampai Anda tertipu oleh yang sakit-sakitan ini. Dia bisa masuk aliansi api, kalau gitu, apa aku juga bisa ikut uji coba? Kalau kamu bisa menyelesaikan 3 tantangan, aku akan menerimamu sebagai pemain inti. Mulai. Aku mau lihat gimana kamu malu. Pertama, tes reaksi. Nanti dari segala arah palu pukul akan muncul secara acak. Kamu harus blok semuanya dengan pelindung. Satu saja lolos, kamu kalah. Siap? Aku lihat bagaimana kamu menahan. Aku bertaruh dia tidak bisa menahan yang pertama. Langsung dihantam sampai roboh, dengan paru-parunya itu. Menghindar sedikit saja, dia akan ngos-ngosan setengah hari. Ini juga bisa diblok. Wah, dia bahkan tidak melihat, tapi berhasil menahan. Mana mungkin? Bahkan petinju profesional sekalipun refleksnya nggak secepat itu, kan? Keberuntungan, murni keberuntungan. Selanjutnya, serangan dari 4 sisi, dia pasti tidak akan bisa bereaksi. Terlalu lambat. Aku benar-benar salah lihat. Bagus. Pertama lulus, sekarang kedua, Refleks cepat ada gunanya apa? Kedua, uji kekuatan pelindung, lihat mesin pukul itu, pukul dengan kekuatan penuh ke pelindung, nilai harus di atas 500 kg baru lulus. cuma itu, 500 adalah standar kelas berat profesional. Rekor tertinggi saat ini cuma 480. Ini yang 90 kg. Pelindung tebal yang dipakai oleh orang besar. Lo yang sakit-sakitan ini bisa pukul 200, aku sudah anggap lo hebat. Asal jangan lengannya patah. Aku bertaruh dia akan menghancurkan pelindungnya, karena tenaganya terlalu kecil. Jadi, tidak akan bereaksi sama sekali ya. kalau lebih dari 500, bagaimana? Lebih? Kalau lebih, lo yang beli perlengkapannya, diskon 50% seluruh toko. Oke. Kalau begitu aku coba. Posisinya cukup mirip seperti profesional. Cuma, nggak tahu bisa pukul berapa. Aku tebak 250, nggak lebih, cocok sama otaknya. ...635 kg. Itu nggak mungkin. Tubuhnya yang kecil. Bahkan petinju kelas berat pun, nggak banyak yang bisa mencapai angka itu. Monster, bahkan juara tinju liga profesional pun belum tentu bisa mencapai angka itu. Gratis, jangan lupa. Kamu harus selesaikan 3 tantangan untuk gratis. Kalau begitu mulai yang ketiga, Tantangan ketiga, tes akurasi. 2 pilihan. Pertama, dalam jarak tertentu, pukul berturut-turut 5 kali tepat sasaran pada titik merah yang ditentukan di sasaran tinju bergerak. Belanja kali ini gratis. Kedua, tutup mata, tendang dengan 1 kaki lonceng kecil yang digantung 4 meter di depan. Belanja selanjutnya gratis total. semudah itu, Mudah?
Dua sebelumnya andalkan bakat. Yang ini andalkan teknik, dengan kemampuanmu, apalagi tendang lonceng dengan mata tertutup, bahkan dengan mata terbuka, dikasih 10 kali pun enggak bakal kena. Oke, aku pilih yang kedua, gratis umur hidup lebih menguntungkan. Dia gila? Tendang lonceng tutup mata? Lonceng itu hanya sebesar kepalan tangan. 4 meter dengan mata terbuka pun gak jelas. Dia malah mau tutup mata. Sepertinya dia pasti akan menggonggong. Apa gunanya kekuatan ledakan? Teknik yang paling penting. Kamu masih mau tantangan tendang lonceng tutup mata? Oke, aku kabulkan. Nanti kalau menggonggong, keraskan suaramu. Biar semua dengar, lonceng tepat di depanmu 4 meter, tinggi 1,7 meter, kamu punya 3 kesempatan. Dia belum tentu bisa cari arah. Kekena. Langsung kena sekali tendang? Mustahil. Mata tertutup, bagaimana dia tahu lonceng di mana? Enggak. Masa? Dia benar-benar berhasil? Kalau mau main, main besar saja. Bajingan, tutup muka berani begitu. Gimana kalau kakinya terkilir, latihan liga jadi berantakan. Dua kali berturut-turut. 3 tendangan semua kena. Ini nggak mungkin. Matanya tertutup, kok bisa 3 tendangan semua kena? Dia bukan manusia. Kalian lihat saja. Hari ini kalian pasti menggonggong. Pemimpin situ, kenapa kamu begitu yakin? Karena dia adalah orang yang aku rekrut sendiri ke aliansi api. Aku lebih tahu dari kalian semua kemampuannya. Meskipun dia dari aliansi api, juga tidak mungkin punya yang seperti ini. Yang ini. Sekarang gratis umur hidup, tidak masalah, kan? Tidak masalah. 3 tantangan sudah saya selesaikan, sekarang giliran kalian. Bro, tadi saya hanya bercanda. Ya, kami hanya bercanda. Anda murah hati, maafkan kami kali ini. Seandainya tadi saya kalah, apakah kalian akan mudah melepaskan saya? Jangan banyak bicara, merunduk. Komandan situ, tolong bicarakan untuk kami. Kami benar-benar tahu salah. Ya, kami tidak akan berani lagi. Lu Chen, sudahlah. Jangan ganggu suasana hati kita. Maaf. Kami merendahkan Anda. Anda murah hati. Kami tidak akan mengejek Anda lagi. Mohon Anda berbaik hati. Sudahlah, pergi. Lain kali berani meremehkan lagi, Anas Supa. Tidak cuma meniru anjing menggonggong. Tuan, ini kartu Black Diamond Premium toko kami. Mulai sekarang, Anda gratis beli perlengkapan. Tanpa batas jumlah, tanpa batas model. Ambil sesuka hati. Kalau begitu, saya tidak sungkan lagi. Li Xiao, kamu datang untuk apa? Master Han, dengar kamu kakinya dipatahkan oleh Ouyang Sun, aku datang menjengukmu. Aduh, patah tulang butuh 100 hari, ini terlalu kejam, kan? Kalian tidak punya dendam? Sampai tega melakukan ini? Kamu mau pasrah saja? Jangan begitu. Sebenarnya kamu mau apa? Muridmu, Lu Chen, punya kemampuan. Aku ingin merekrutnya ke tim Tiansha, gaji tahunan 5 juta. Asal dia setuju, aku jamin dia juara nasional dalam 2 tahun, penuh kejayaan. Apa perlu jaminanmu? Aku sendiri bisa bertarung, kan? Anak muda punya ambisi itu bagus, tapi burung yang menonjol kena tembak, mengerti tidak? Orang harus tahu merendah, ganti majikan, hidup lebih enak. Mau aku pindah? 5 juta kurang? 10 juta juga boleh. Kamu yang pasang harga? 100 juta sebulan. Kamu bercanda ya? Kamu ketahuan. Kalau gitu, pergi sana. Jangan mengganggu di sini. Kaki gurumu ini, dipatahkan oleh Ouyang Sun. Kamu nggak mau balas dendam? Bukan urusanmu. Aku bilang sekali lagi, gua nggak bakal gabung dengan tim sampah bernama Po Fu Chenzu itu. Nak, kamu akan menanggung akibatnya atas mulutmu yang keras ini. Mengancam gua? Aku, Li Xiao, tidak pernah omong kosong. Kesempatan sudah dikasih, tapi kamu tidak hargai. Xiao Chen, Li Xiao itu orangnya kejam dan licik. Kamu mempermalukannya di depan umum, dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku tidak takut padanya. Tapi aku khawatir dia akan memanfaatkanmu, mengancamku lewat dirimu. Tenang, kalau sudah sampai saatnya, aku juga tidak akan jadi bebanmu.
Pemimpin situ? Li Xiao baru saja menemuiku, aku tidak setuju. Dia mau merekrutku, aku takut dia nekat, menyentuh guruku. Li Xiao memang bisa melakukan itu. Tenang, aku akan kirim beberapa anak buah yang bisa diandalkan untuk menjaga guru Han. Kamu sendiri juga harus waspada, liga tinggal setengah bulan lagi. Taktik kotor macam dia, sama sekali tidak masuk hitunganku. Besok latihan resmi dimulai, kamu harus beradaptasi dengan tim, terutama Ouyang Sun. Meskipun dulu ada masalah, di atas ring harus bersatu melawan luar. Selama dia tidak cari masalah, aku tidak akan picik. Baik, begitu saja. Sudah berpikir? Sepertinya hari ini kamu datang dengan persiapan. Aku, Li Xiao, selalu menepati janji. Tanya sekali lagi, jadi gabung atau tidak? Aku hanya akan di atas ring mengubah tim Tiansha menjadi tim rongsokan. Kalau begitu, aku kabulkan. Ya ampun, cepat panggil polisi. Ini pembunuhan berencana. Ini lagi syuting film ya? Aku kenal dia. Dia yang beberapa hari lalu membuat Li Chen Zhou merangkak di bawah celana. Lu Chen itu, 5 motor pun tidak bisa menabraknya, dan semuanya dihajar habis. Ini masih manusia. Ada lagi, aku belum cukup pemanasan. kamu sebenarnya manusia, atau hantu? Ingin menghancurkanku? Hanya segitu kemampuan? Kalau berani, kalahkan aku di atas ring. Mulai sekarang aku tidak akan mendukung lagi tim Tiansha. Aku adalah penggemar fanatik Lu Chen, dukung aliansi Lieyan. Benar, dukung aliansi Lieyan. Tim Tiansha hanya main curang. Mereka tidak layak bertanding. Semuanya diam. Kalian tahu apa? Hahaha. Berbuat curang tapi tidak boleh dikatakan? Menurutku, kalian jangan panggil diri kalian, Po Fu Chen Lu, ganti nama jadi tim sepatu rusak, kaos kaki bocor saja. Mentas, Lu Chen, kau tunggu saja. Di liga, pasti aku habisi kau. aku siap kapan saja. Masih di sini saja berkeliaran? Terlambat 20 menit. Liga Zhenwu sudah dimulai. Kau pikir ini mainan anak-anak? Di jalan bertemu Li Xiao. Anak itu mau menabrakku dengan mobil, hampir mati. Ada luka? Tenang, aku bisa terbang. Mobil jelek itu tidak bisa membunuhku. Li Xiao adalah ketua tim Tiansa. Dia pasti ingin menghancurkanmu. Baik, semua sudah lengkap. Ouyang, kau yang tertua. Tahun ini peraturan liga berubah. Menang 1 dapat 3 poin. Kalau KO, dapat tambahan 2 poin. Kalau kau dan Lu Chen bisa kerjasama dengan baik, kita bisa mengalahkan tim Tiansha akan lebih mudah. Kerjasama? Bilang sih gampang. Di atas ring. Dengar dia? Atau dengar aku? Saat kau bertarung denganku sebelumnya, 3 pukulan sudah jatuh. Menurut aturan Liga Zhenwu, yang kalah harus tunduk. Tentu dengar aku. Kenapa? Tidak terima? Baik, akan kubuat kau benar-benar tunduk. Kalian pikir berkelahi keras itu hebat? Itu namanya bodoh. Liga Zhenwu mengandalkan efisiensi poin. Sekarang kuajari kalian satu jurus. Qian Huan Ying Wu. Jika kalian kuasai jurus ini, meskipun kerjasama sangat buruk, kalian bisa membuat Po Fu Chen Zhou orang-orang itu kewalahan. Qian Huan Ying Wu, bukankah itu hanya menghindar? Menghindar? Siapa yang tidak bisa? Ini teknik apa? Kami semua pemain profesional. Jangan anggap kami idiot jalanan. Oh ya? Pasukan utama aliansi api, bahkan bayangannya pun tidak bisa kusentuh, malu nggak sih? Itu tadi serangan mendadak, nggak sah coba lagi. Bahkan jika kuberi kamu 100 kali kesempatan,
kamu tetap nggak bisa menyentuhku. Apa-apaan ini? Aku bisa melihat orangnya. Tapi nggak bisa kena. Ada yang mau coba lagi? Aku nggak percaya ini. Liu Tie, kamu nggak apa-apa? Liu Tie, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini gimana mau bertarung? Bahkan ujung bajunya pun aku nggak bisa sentuh. Bahkan kamu pun, bahkan jika juara tinju profesional datang, kalau nggak pernah latihan, juga nggak akan bisa mengikuti ritmeku. Aku nggak percaya, sekali lagi. Aku di sini. Apa-apaan ini sebenarnya? Bahkan, ujung bajumu pun aku nggak bisa sentuh. Ini baru yang namanya 1000 bayangan menari, bukan sekadar menghindar biasa, tapi menggunakan pusat gravitasi untuk memikat lawan ini di Liga Zenwu. Para teknik dewa yang hanya bisa dikuasai oleh para master top. Selain yang pernah mendapat sabuk emas, hanya sedikit yang berani bilang menguasai. Ini. Apa? Hanya yang level sabuk emas yang bisa? Pantasan kita seperti orang bodoh dipukuli, lalu bagaimana Lu Chen bisa? Itu harus ditanyakan ke Lu Chen. Pemimpin tim kamu jangan salah lihat. Kan, Lu Chen itu kan, orang yang lemah, dan sering sesak napas, bagaimana mungkin dia menguasai teknik setingkat ini? Jangan tanya bagaimana aku bisa, kalian hanya perlu tahu, sebelum babak eliminasi, jika tidak bisa menguasai teknik ini, bersiaplah dijadikan karung tinju, oleh tim Tiansa. Betul, aturan baru Liga Zenwu KO dapat poin tambahan. Kalau kalian sudah bisa kelompok Po Fu Chen Zhou yang brutal itu bahkan menyentuh kalian pun tidak bisa gimana mau KO. Iya, kita main perang gerilya. Habiskan mereka. Lu Chen, selanjutnya kamu atur latihan. Siapa yang tidak bisa, duduk di bangku cadangan, termasuk kapten juga sama. Kalau ingin masuk ke kompetisi nasional, bahkan ke pentas dunia, maka ikuti aku. Asalkan kamu bisa membuatku lebih kuat. Aku bisa ikuti kamu. Kalau begitu, mulai saja. Teknik 1000 bayangan menari, pada dasarnya sederhana, yaitu mengerahkan seluruh tenaga dan pusat gravitasi ke satu titik. Saat bergerak, ubah arah seketika, buat lawanmu tidak pernah bisa menebak kemana langkahmu selanjutnya. Lalu gimana cara latihannya? Perhatikan baik-baik. Wah, ini masih manusia? Ini terlalu keren, ya? Mataku sudah pusing. Melihat ini benar-benar gerakan yang bisa dilakukan manusia. Lihat, pergantian pusat gravitasi adalah kuncinya. Seperti bandul. Perubahan arahmu tadi ada titik tumpunya. Asal tangkap momen itu, bisa mengikutinya. Pantasan Ouyang Sun memang punya kemampuan sedikit, kata-katamu benar, seperti mengemudi, melayang di tikungan. Yang nggak tahu teknik, celaka, yang tahu, menyalip. Oh begitu. Jadi harus cari titik tumpu itu. Ya. Tapi hanya tahu saja nggak cukup, harus latihan. Jangan buang waktu, mulai aja. Sepertinya Ouyang Sun benar-benar mengakuimu. Dia masih jauh. Kak Xiao, ini bantuan yang kuundang. Petinju kelas berat, tinju besi, julukan pukulan penentu. Ahli tendangan, kaki hantu, juara sanda nasional, ahli ground, ular berbisa, sabuk hitam jiu-jitsu berhasil, juara Muay Thai, pedang gila, 30 pertandingan profesional, menang semua, ditambah Chen Zhu. Formasi seperti ini pasti level nasional. Mulai sekarang, kalian adalah tim Tian Shaku, formasi andalan, kalian adalah raja di atas ring. Selanjutnya kalian cuma punya satu tugas, hancurkan Lie Yanmeng, injak mereka ke lumpur, biar mereka nggak bisa bangkit lagi. Melawan tim yang bahkan nggak bisa nyentuh babak kualifikasi nasional, Kak Xiao, apa perlu sejauh ini? Pakai pisau sapi, buat bunuh ayam. Meskipun kamu bayar, tapi lawan pemula kayak gini, formasi ini sih agak lebay. Anggap aja pemanasan. Lagi pula turnamen eliminasi bakal mulai, lumayan, buat gerakin otot. Kalau dulu, aku juga nggak bakal anggap Lai Yanmeng ada apa-apanya, tapi sekarang Lai Yanmeng punya petarung yang sangat kuat, jangan lengah. Kuat seberapa kuat? Apa lebih kuat dari kita?
Di kelas berat ini, di dalam negeri yang bisa ngalahin kita, belum lahir. Orang ini punya asma, naik tangga aja susah, tapi pas di atas ring, kayak orang lain. Chen Zhou aja dipukulinya sampai merangkak. Gerakannya, juara tinju profesional pun nggak bisa nyentuh. Asma, Kak Xiao, kamu bercanda? Orang yang naik lantai aja ngos-ngosan, aku khawatir satu pukulan, langsung masuk ICU. Seorang penderita asma bisa bikin yang ini nggak bisa ngelawan sama sekali, berarti yang ini juga cukup nggak berguna. Jangan remehin dia. Gerakannya aneh banget. Orang sakit ya orang sakit. Seaneh apa bisa bertahan? Nanti di atas ring Zhenwu, lihat aja gimana aku kirim dia ke rumah sakit. Baik. Aku nantiin kalian di atas ring buat hajar dia habis-habisan. Asal kalian bisa menangin pertandingan eliminasi ini, aku bakal kasih masing-masing 100 juta. Pertandingan eliminasi Liga Zhenwu malam ini dimulai. Tim veteran yang tangguh, Lian Yanmeng melawan Tian Shadui. Ada pertandingan malam ini. Aku harus lihat. Itu Lu Chen kan? Kudengar dia membuat Li Chen Zhou merangkak di antara kaki. Sangat hebat. Tapi ku dengar dia punya asma. Apa dia kuat? Ketua situ, jangan sampai kalah terlalu memalukan nanti. Aku tidak ingin melihat kalian pergi sambil menangis. Yang kalah itu kalian, kan? Kemarin, Li Chen Zhou dibuat Lu Chen merangkak di antara kaki. Sekarang mau diulang lagi? Kemarin itu kecelakaan. Kali ini aku akan mematahkan tulangmu satu persatu, membuatmu terengah-engah di tandu. Kali ini, aku akan menghajarmu juga. Jangan sampai nangis ya nanti. Banyak orang lihat. Kalau begitu, ketemu di atas ring, aku pasti memberi kalian kejutan besar. Kenapa aku punya firasat buruk? Li Xiao ternyata sangat percaya diri. Apa dia punya senjata rahasia? Lineup awal tidak diumumkan. Sepertinya ada kartu as. Peduli apa kartu asnya? Siapapun lawan. Kita lawan. Jangan sombong, ganti baju, siapkan strategi. Hari ini yang komentari pertandingan eliminasi Liga Zhenwu, tim yang menang akan langsung lolos ke Liga Nasional. Pertandingan akan segera dimulai. Pertama masuk adalah tim veteran yang kuat, dipimpin oleh petinju legendaris, Lian Yanmeng yang didirikan Xiao Pojun. Lian Yanmeng dalam 30 tahun terakhir tidak pernah masuk Liga Nasional. Tapi tahun ini di bawah pimpinan Ouyang Sun, berhasil mencapai final eliminasi. Ku dengar baru-baru ini, di antara anggota baru yang direkrut, mereka merekrut seseorang yang menderita asma, tapi dijuluki jenius yang bangkit dari sakit, Lu Chen. Ayo Lu Chen, hajar mereka! Jangan lupa bawa semprotan. Lu Chen dan Ouyang Sun, kombinasi kuat antara mereka mampukah memperbarui rekor Lian Yanmeng dalam 30 tahun terakhir? Lihat saja hari ini. Jadi lawan Lian Yanmeng hari ini adalah tim yang dalam 30 tahun terakhir meraih 6 kali juara nasional. Peringkat pertama eliminasi, Tian Shadui. Hari ini, 5 starter Tian Shadui sangat menakutkan. Lu Chen, asma pun bisa jadi raja. Lu Chen, tak ada yang bisa menghentikannya di ring. Kenapa dia datang? Ternyata mereka. Siapa mereka? Bukankah itu 5 orang? Kamu bahkan tidak kenal mereka. Tinju besi, kaki hantu, ular beracun, pedang gila. Mereka semua adalah pemain top liga profesional. Ketua, kenapa di seberang masih ada 2 orang? Bukankah itu bayangan rubah dan serigala cacat? Kenapa mereka duduk di sisi tim Po Fu Chen Zhou? Pantasan Li Xiao begitu percaya diri. Ternyata dia tidak hanya mengundang pemain profesional, tapi juga membawa 2 pecundang ini kembali. Ketua situ, apakah kamu suka kejutan yang kuberikan? Para penonton, skuad tim Tianxia hari ini benar-benar level All-Star. Selain Li Chenzhu yang kita kenal, ada juga petarung kelas berat, tinju besi, pukulan penentu, kaki hantu, juara nasional sanda, ular beracun, sabuk hitam jiu-jitsu Brasil, pedang gila, juara Muay Thai. Yang lebih mengejutkan, yang sebelumnya dikalahkan oleh Lu Chen, bayangan rubah dan serigala cacat juga muncul di area istirahat tim Tianxia. Sepertinya Li Xiao memanggil kembali anak buah lamanya. Langkah hantu bayangan rubah memang sudah aneh. Kaki celaka, serigala, cacat, bahkan lebih kejam. Bagaimana cara melawannya? Apa ini pertandingan All-Star? Ini ingin membuat kita dipukuli sampai mati di tanah. Sepertinya ini pertarungan sengit. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita punya 1000 bayangan menari, bahkan pemain profesional pun tidak bisa menyentuhku. Menang hanya dengan menghindar.
Bertanding harus dapat skor atau kau. Siapa bilang kita hanya bisa menghindar? Kita masih punya senjata rahasia. Senjata rahasia apa? Lihat ke sana. Ada apa? Bagaimana mereka berdua bisa memakai seragam tim kita? Kamu gila. Bayangan rubah dan serigala cacat sebelumnya memukul orang kita sampai masuk rumah sakit. Kamu tega membiarkan mereka bergabung dengan aliansi api? Ini bukan keputusan saya seorang, ini juga ide Lu Chen. Hanya dengan bayangan rubah dan serigala cacat bergabung, kita punya kepastian menang. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kalian berencana seumur hidup bertinju ilegal bawah tanah? Mau ikut Liga Zhenwu? Taktik mencuri kayu dari bawah kualikmu cukup kejam. Li Xiao ingin menghancurkan kita dengan uang. Aku buat orangnya balik menghancurkannya. Aku tidak percaya pada mereka berdua. Mereka pernah mencelakai orang kita. Karena mereka sudah bergabung dengan aliansi api, kita harus percaya tanpa syarat. Jika tidak, kamu duduk di bangku cadangan dulu dan tenang. Sebaiknya kalian jangan main-main. Jika tidak, aku tidak peduli siapa kalian, pasti tidak akan melepaskan kalian. Karena kami sudah memakai seragam ini, kami akan bertanding dengan serius. Banyak bicara. Kami ingin ikut kejuaraan nasional. Hari ini, siapa yang menghalangi? Akan kutendang sampai lumpuh. Banyak bicara. Pertandingan pertama, siapa yang mau mati? Tidak menyangka, kalian ternyata mengundang serigala cacat dan bayangan rubah sebagai pelengkap. Sayangnya, pertandingan ini siapapun yang kalian datangkan, kalian pasti kalah. Memanggil begitu banyak pemain profesional dari luar pasti menang. Tinju besi, kaki setan, ular berbisa, pedang gila kalau digabung bisa bikin sirkus. Hari ini, kamu dan si sakit-sakitan itu harus keluar dengan posisi telentang. Si sakit-sakitan? Kudengar kamu bisa menghindar. Aku lihat sampai kapan kamu bisa menghindar. Menghindar terus? Ayo. Apa kamu cuma bisa menghindar? Selesai menghindar? Giliranku. Jangan mimpi. Empat, 5, 6, 7, 8, 9. Kok? Ya ampun, Lu Chen menggunakan teknik andalan tinju Dewa Lu Jin Badai, tak terduga langsung meng-KO kaki setan. Hanya dalam waktu 38 detik, Lu Chen mendapatkan 2 juta bonus KO cepat. Ini dalam sejarah Liga Zhenwu, salah satu KO tercepat. Round pertama kurang dari 1 menit Lu Chen meng-KO kaki setan, ini mengingatkanku pada tinju Dewa Lu Jin. Tapi Lu Chen yang menderita asma ini bagaimana bisa punya kekuatan ledakan seperti itu? Dia ternyata bisa badai tak terduga milik tinju Dewa Lu Jin, jurusan ini tidak ada yang bisa meniru. Sial. Tetap saja aku meremehkan si Lu Chen ini. Kali ini aku tidak akan kalah lagi. Hanya bisa menghindar. Berani adu pukulan denganku? Adu pukulan? Kau pantas? Kau tidak bisa membunuhku. KO lagi. Lu Chen 2 pertandingan berturut-turut mengakhiri lawan di ronde pertama. Tim Tiansha sudah terpojok. Kalah satu lagi playoff berakhir. Tinju besi, kau naik ke atas,
lumpuhkan dia untukku. Pertandingan ketiga, tim Tiansha mengirim juara tinju kelas berat, tinju besi. Tinggi, 2 meter, 5, berat, 130 kg. Bisakah Lu Chen menciptakan keajaiban? Hitung waktu untukku. Selesai dalam 10 detik. Tinju besi terkena pukulan, wasit menghitung. Tinju besi, bertahanlah. Jangan mempermalukan. Hebat, Lu Chen. Kau hampir meng-KO tinju besi. Dia tidak akan bertahan sampai ronde kedua. Anak itu pukulannya terlalu berat. Tidak seperti orang yang menderita asma. Jangan bicara aturan dengannya. Ronde berikutnya colok mata, tendang selangkangan, belakang kepala, lakukan yang paling kejam, jika perlu. Gerakan orang ini berubah, bukan teknik standar. Mencari mati. Mana mungkin? Dia tiba-tiba terbang di atas kepalaku. Keajaiban, ini keajaiban. Lu Chen, dengan satu lompatan, lutut terbang, langsung meng-KO tinju besi, dalam sejarah Liga Zhenwu. Belum pernah ada momen seperti ini, bahkan tinju besi pun tak bisa menghentikannya. Siapa lagi yang bisa menghentikan Lu Chen? Benar-benar tak terkalahkan, menghancurkan, ini penghancuran total, kaki hantu, Li Chenzhou, tinju besi 3 master di hadapan Lu Chen sama sekali tak berdaya. Tim Tiansha memanggil time out, panggil, time out, sekarang itu tepat, kalau tidak menyesuaikan strategi dan mental, mungkin mereka akan dipukul habis-habisan oleh Lu Chen sendirian. Ini yang kalian sebut pemain profesional? Bahkan orang sakit pun tak bisa dikalahkan, kalian ingin tercatat dalam sejarah sebagai sampah? Xiao, dari mana asal bocah ini? Begitu sadis? Jangan tanding berdiri dengannya. Giliran berikutnya, ular berbisa naik, langsung banting. Seret dia ke pertarungan lantai. Habiskan tenaganya. Banyak bergulat dan membanting. Selain Lu Chen yang lain tidak perlu ditakutkan. Tapi jangan beri dia kesempatan untuk melompat dengan lutut. Hancurkan Lu Chen untukku. Jangan sampai dia bangkit lagi. Kalau tidak bisa bangun, sehebat apapun tidak akan berguna. Lu Chen memberi kami awal yang gemilang, meredam semangat habis-habisan mereka, tapi sekarang mereka sadar pasti tidak akan lengah lagi. Selanjutnya pasti akan menyesuaikan strategi untuk menghadapi Lu Chen. Kalian jangan khawatirkan aku. Siapapun yang mereka ganti aku, tidak masalah. Ini malah akan menguras kartu andalan mereka. Guna. Lu Chen, kamu sudah ber3 kali berturut-turut stamina masih kuat, biarkan aku yang maju di ronde berikutnya. Kamu mau mati sia-sia? Jujitsu ular berbisa cocok untuk melawan tipe keras sepertimu. Jangan berebut ronde selanjutnya, serigala cedera yang maju. Tendangan langka serigala cedera untuk melawan bantingan kaki ular, berbisa lebih unggul Lu Chen. Istirahatlah sejenak. Baik, ular berbisa serahkan padaku. Semangat! Setelah penyesuaian singkat, tim Tiansha benar-benar menurunkan Dushe, sabuk hitam jiu-jitsu Brasil. Sedangkan Lie Yan Meng mengirim Chan Lang. Chan Lang melawan Dushe, ini perang saudara mantan rekan setim. Kan Lang, akibatnya mengkhianati Bos Li adalah kaki patah. Banyak omong kosong. Dushe berhasil melakukan bantingan kaki. Chan Lang kehilangan keseimbangan dan jatuh. Mau mencekikku? Mimpi. Tujuh, 9, kok. Kan Lang menang. Kan Lang menggunakan headbutt untuk mematahkan posisi mount. Tianchan kaki langsung menendang patah tulang kering Dushe. Li Xiao, orangmu juga biasa saja. Tim Tiansha sudah kalah 4 kali berturut-turut. Kalah sekali lagi, pertandingan tim pertama langsung berakhir. Wang Dao, kau maju, hancurkan kakinya untukku. Liga Tianwu. Tim Tiansha mengirim Kuang Dao, juara Muay Thai, ini kartu truf terakhir mereka. Chen Lang,
Kamu sudah bertanding 1 ronde, turun dan istirahat, biarkan Lu Chen maju. Tidak usah, aku bisa bertarung. Kamu pikir menendang patah kaki Duxie bisa menendang patah kakiku? Petarung Muay Thai paling tidak takut dengan tendangan. Cukup keras. Ini baru mulai. Kuang Dao menyerang cedera lama Chan Lang. Kaki kiri Chan Lang sudah hampir tidak bisa berdiri. Aku masih bisa bertarung. Ken Lang, cukup. Kamu sudah berusaha maksimal. Turun. Kau memang hebat. Juara Muay Thai. Ayo, Pasien asma. Yang terakhir, sekasar, ini sudah di rumah sakit. coba saja. Pertarungan yang dinanti-nantikan. Lu Chen melawan Kuang Dao. Menghindar, teruslah menghindar. Kulihat sampai kapan kau bisa menghindar. Langkah Lu Chen terlalu aneh. Kecepatan Kuang Dao sudah sangat cepat, tapi tidak bisa menyentuhnya. Berani jangan lari. Bertinju seperti pria. Bertinju, kau yakin? Cari mati. Lu Chen ternyata menggunakan telapak tangan menangkap pukulan lurus Kuang Dao. Betapa mengerikannya penglihatan dinamis dan kecepatan reaksi. Cuma gini? Kau. Apakah Lu Chen sedang mempermainkan Kuang Dao? Dia jelas punya kesempatan untuk KO tapi terus menguras lawan. Kau tunggu apa? Kenapa tidak kau dia? Kenapa buru-buru? Biarkan dia melompat lebih lama. Ronde berikutnya, aku akan buat dia terkapar. Bang Li Xiao anak ini terlalu licin. Aku tidak bisa menyentuhnya. Kalau begitu, jangan ikut aturan dengannya. Ronde berikutnya gunakan ini. Ronde kedua dimulai. Lu Chen, di ronde sebelumnya benar-benar menguasai ritme. Akankah dia mengakhiri pertandingan di ronde ini? Ada yang aneh dengan sarung tangan itu. Lu Chen, Pukulan Kuang Dao ini sampai membuat pinggang Lu Chen berdarah. Betapa besarnya kekuatan itu. Tidak. Bagaimana mungkin tinju bisa menyebabkan luka sayatan seperti ini? Ini lebih seperti tergores benda tajam. Li Xiao, kau terlalu keji. Kuang Dao pasti menyembunyikan sesuatu di tangannya. Pemimpin situ, di mana aku keji? Ini adalah perbuatan atlet sendiri. Apa hubungannya denganku? Omong kosong. Kamu yang menyuruhnya. Kuang Dao, keluarkan tanganmu. Wasit, sungguh, aku tidak menyembunyikan apapun pertandingan tarung. Sedikit darah itu wajar kan? Tidak ditemukan barang ilegal. Pemimpin situ kalah lalu menuduh orang ini harus bertanggung jawab. Lukanya disebabkan oleh benda tajam, bukan luka pukulan. Sungguh tidak tahu malu. Berani-beraninya main curang secara terang-terangan. Lalu kenapa? Wasit tidak punya bukti. Yang penting, kau tidak bisa bertarung lagi. Kuang Dao menggunakan alat ilegal. Didiskualifikasi untuk ronde ini, Li Yanmeng menang. Wasit telah memutuskan Kuang Dao didiskualifikasi. Li Yanmeng menang 5,0 di ronde pertama. Aduh, anak Kuang Dao ini tangan jail wasit. Ini disebut kesalahan taktik kan? Kalau tidak menyembunyikan, tidak bisa dianggap pelanggaran kan? Li Xiao. Sampah ya sampah.
Karena kau mengaku kalah maka di ronde kedua jangan cari alasan. Ronde kedua. Kau pikir kau masih bisa berdiri setelah menyelesaikan ronde kedua? Tadi di pisau itu ada obat bius Lu Chen sekarang, separuh badannya kaku, kalian bergantian naik, habisi dia. Tenang, Bang Li Xiao. Tidak perlu pertandingan kedua. Di pertandingan ini aku akan buat dia merangkak keluar. Li Xiao, ini pembunuhan berencana, aku akan mengajukan banding. Diskualifikasi tim Tiansha. Pemimpin situ, ada bukti? Silet itu disembunyikan oleh Kuang Dao, apa hubungannya denganku? Pertandingan lanjutkan, jangan buang waktu. Banding ditolak, pertandingan dilanjutkan. Apa? Pertandingan dilanjutkan. Banding silakan setelah pertandingan secara tertulis pemimpin situ, silakan mundur keluar lapangan atau akan didiskualifikasi. Kecurangan, pasti ada kecurangan. Ini pun tidak didiskualifikasi, wasitnya dibayarkan. Lihat. Aturan dibuat untuk yang lemah. Asal menang siapa peduli cara apa yang kau gunakan. Dokter Tim, bagaimana keadaannya? Bisa bertahan? Lukanya tidak mengenai organ dalam. Tapi perbannya terlalu kencang akan mempengaruhi pernapasan. Lu Chen punya asma, ini akan membuat suplai oksigennya lebih sulit. Tidak akan mati. Beri aku suntikan blokade. Ini akan mempengaruhi penilaianmu dan kecepatan reaksimu. Bagaimana jika tidak ada waktu untuk ragu suntik aku? Tanpa Lu Chen, Li Yanmeng sudah kehilangan. Kekuatan hampir ditekan oleh tim Tiansha. Skor terus melebar, jika Lu Chen tidak bisa main, selanjutnya sudah pasti, pemimpin situ. Apakah Lu Chen masih bisa main? Tentu bisa. Dengan satu lengan, aku bisa menghajar kalian. Ayo Li Yanmeng. Lu Chen, kenapa kau keluar? Kau sudah pincang masih ingin main? Kalau begitu aku akan membuatmu benar-benar menjadi sampah. Li Xiao, berani kau. Apa yang tidak aku berani? Yang mengikutiku makmur, yang melawanku mati. Aku sudah bilang sejak dulu, orang harus tahu situasi, bergabung dengan timku masa depan cerah tapi kau menolak, maka harus bayar harga. Li Xiao, kau pikir kau bisa menutupi langit dengan satu tangan? Kamu tidak takut keluarga Li? Tim yang dibangun dengan susah payah, hancur total di tanganmu. Selama tim Tiansha bisa meraih juara nasional, semua keraguan akan lenyap. Kamu terlalu berlebihan. Tahun ini, kalian bahkan tidak masuk final, dan akan dicaci maki penonton, kenangan buruk selamanya. Sepertinya kamu sudah bertekad untuk melawan aku. Kamu duluan yang menghina kickboxing, maka harus bayar harganya. Lihat skornya, sekarang ronde kecil 1/2. Meskipun kamu naik ring, apa yang bisa berubah? Aku suka tantangan seperti ini. Bahkan seorang juara dunia yang bisa membalikkan keadaan di ronde terakhir, menghadapi situasi seperti ini, juga tidak berdaya, kan? Dia tidak bisa melakukannya. Aku bisa. Baik, aku akan lihat bagaimana kamu membalikkan keadaan. Wan King, minta time out. Kamu benar-benar bisa naik ring? Tidak ada waktu, minta time out saja. Dengar, kamu sekarang sedang cedera. Jangan sekali-kali bertarung habis-habisan dengannya. Bertahan. Kondisimu sekarang, utamakan keselamatan. Bertahan. Kak Wan King, taktikmu terlalu konservatif. Kuang Dao sekarang kepercayaan dirinya meledak. Bertahan saat seperti ini,
malah membuatnya menganggapku sebagai karung tinju, pukul seenaknya. Aku akan lakukan sebaliknya. Sebaliknya, kamu sekarang bahkan susah bernapas. Bagaimana bisa sebaliknya? Serangan cepat maksimal, tidak lagi mengejar hindaran, tapi merapat dan melilit. Setiap serangan dipadatkan dalam 10 detik. Setelah selesai, mundur, jangan bertahan. Tapi tenagamu? Tenaga kurang, pakai otak. Aku akan menggunakan langkah hantu untuk menjeratnya sampai mati, buat dia tidak bisa mengeluarkan tenaga. Kamu harus hati-hati. Jika dia main curang, ingat, segera mundur. Mundur? Tidak. Hari ini, dia yang tumbang, atau aku keluar dengan terbaring. Pertarungan terakhir. Semangat. Lu Chen naik ring lagi. Dari cara jalannya, cedera rusuk sangat mempengaruhi tenaga. Bagaimana ini bisa membalikkan keadaan? Ini mempertaruhkan karir profesional. Guang Dao adalah juara Muay Thai. Bertarung habis-habisan dalam kondisi ini bunuh diri. Lu Chen, semangat. Aku tidak percaya, dia masih bisa mengejar ketinggalan. Nanti, patahkan juga kaki baiknya. Luka masih berani naik ring. Percaya tidak, satu tendangan dariku membuatmu jadi sampah. Beberapa puluh detik ke depan, akan menjadi mimpi buruk seumur hidupmu. Mulut keras. Biarkan aku tunjukkan. Apa itu Muay Thai sejati? Mustahil. Begitu Lu Chen naik ring, langsung membalas dengan pukulan lutut. Meskipun cedera di tulang rusuk, tetap dengan mudah menembus pertahanan Guang Dao. Kekuatan lutut itu, setidaknya ratusan kilogram. Sekarang aku bisa bilang dengan penuh tanggung jawab. Kita akan menyaksikan kelahiran seorang petarung hebat, bertarung dengan cedera, masih bisa mengeluarkan kekuatan ledakan seperti ini. Sungguh luar biasa. Sial, kau hanya bisa menghindar. Apa yang kau lakukan? Dia sudah cedera, kau masih bisa kena pukul, gunakan pukulan beratmu, hantam dia. Hantam ke tulang rusuknya. Pisah, hentikan serangan. Kak Xiao, lututku. Bertahan. Dia lebih parah darimu. Habisi dia. Lu Chen mendaratkan 3 pukulan efektif berturut-turut, lutut, siku, tendangan rendah. Wasit memberikan 2 poin efektif. Dengan kecepatan ini, skor akan segera menyusul. Apa yang kau lakukan? Poin seperti itu bisa hilang. Guang Dao. Injak dia ke tanah, gosok. Waktu habis, istirahat paruh waktu. Lian Yanmeng meminta time out. Ini juga kesempatan time out terakhir mereka di pertandingan ini. Sekarang Lian Yanmeng masih tertinggal. Secara teori, ini sudah pertandingan tanpa misteri. Belum tentu. Legenda kickboxing. Berbalik di ronde terakhir. Entah Lu Chen bisa memecahkan rekor ini, menciptakan sejarah baru. Kecuali kau bisa meniru momen legendaris. Jika tidak ada kesempatan berbalik. Yang masuk final, pasti Lian Yanmeng. Kau bisa bertahan? Tenang, tidak apa-apa. Ayo. Aku tidak percaya Lu Chen bisa meniru mitos legenda. Jadi, kau cukup jaga dia ketat, habiskan semua tenaganya, maka tidak akan ada kejutan. Aku tidak akan biarkan dia dapat 1 poin lagi. Lu Chen, hati-hati dengan kakinya. Guang Dao, pukulan siku, pelanggaran, kurangi 1 poin. Kamu sengaja. Tebak saja. Ayo. Ya ampun, Lu Chen ternyata bisa memprediksi waktu tendangan Guang Dao. Apa Lu Chen akan menjadi legenda hari ini? Apa Lian Yanmeng akan membalikkan keadaan? Guang Dao, bertahan, matikan Lu Chen. Guang Dao, perhatikan gerakanmu.
Sebentar lagi dia pasti akan menempelku. Kalian buat keributan di pinggir lapangan, mengalihkan perhatiannya. Kan Lang, ingat, jika orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Mengerti. Li Xiao mengganggu pertandingan dari luar lapangan. Peringatan pertama, jika diulang, langsung diskors. Empat, 5, 6. 8, 9, KO. Lu Chen meng-KO Kuang Dao. Meskipun cedera di bagian rusuk, 2 lutut terbang berturut-turut ditambah 1 pukulan hook, langsung menjatuhkan juara Muay Thai. Ini sungguh luar biasa. Stamina dan kemauan Lu Chen sangat menakutkan. Sampah, sampah, semuanya sampah. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih bisa berdiri? Li Chenzhou, kamu turun, hancurkan dia untukku. Dia sudah kehabisan tenaga, kamu cukup bertahan beberapa puluh detik ini. Tim Tiansha mengganti dengan Li Chenzhou. Ini, mau pakai taktik bergilir, terus menguras tenaga Lu Chen. Lu Chen, kamu memang jago bertarung. Si bodoh Kuang Dao kalah tidak salah. Sudah, jangan banyak bicara, ayo. Tidak usah buru-buru. Kamu sekarang bahkan berdiri saja tidak stabil. Kenapa saya harus buru-buru? Aku akan menghabisimu dengan menguras tenaga. Lihat saja siapa yang mati duluan. Kacen, kiri. Kan Lang, mengganggu pertandingan dari pinggir lapangan, pelanggaran, Li Yanmeng dikurangi 1 poin. Ken Lang, teriakmu tepat waktu, tendangan itu sudah kuhindari. Kurang 1 poin, tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Li Chenzhou unggul 1 poin. Ya ampun, selisih poin melebar lagi. Sekarang waktu tinggal kurang dari 1 menit. Bisakah Lu Chen mengejar? Li Chenzhou ini mau pakai taktik grappling, menguras tenaga. Gerakan ini terlalu licik. Lu Chen seperti tornado, lepas dari cekikan Li Chenzhou. Bagus. Dalam situasi seperti ini, masih bisa melancarkan serangan balik seperti ini, luar biasa. Selisih skor tinggal 4 poin. Tinggal 1 poin. Apakah Lu Chen akan melakukan serangan pamungkas secara nekat, atau nekat, menang dengan selisih 1 poin? Jangan biarkan Lu Chen mencetak angka lagi, jaga 1 poin ini. 60 detik. Ayo Lu Chen, Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku tidak percaya. Kau masih bisa melancarkan serangan efektif. Siapa yang akan mendapatkan pukulan kritis ini? Dialah yang akan menang. Apa? Pantas saja, Qian Huan Yingwu, orang biasa benar-benar tidak bisa menahannya. Asalkan Lu Chen mencetak 1 pukulan efektif lagi, maka hasil pertandingan ini pada dasarnya sudah tidak ada keraguan lagi. Apa yang terjadi? Wasit utama malah masuk ke arena, mengganggu serangan Lu Chen. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Tidak pernah terlihat. Apakah ini termasuk gangguan pertandingan? Jika iya, maka pukulan ini seharusnya dihitung. Apa yang kau lakukan? Wasit jadi wasit curang. Kau gila?
Tidak ada pilihan. Keluarga Li memberi terlalu banyak. Bahkan jika berhenti jadi wasit, sisa hidupku tidak akan kekurangan. Kalian tidak menyangka, kan? Ini dia, jurus pamungkas kami. Tinggal 1,8 detik. Kalian kalah. Kecurangan. Kecurangan. Wasit mengganggu pertandingan. Harusnya Lu Chen dapat poin. Semua tenang. Dalam peraturan liga, gangguan wasit hanya dianggap kesalahan teknis. Cabut lisensinya saja. Dengan hasil pertandingan ini tidak ada hubungannya. Li Xiao, aku tidak menyangka kau begitu keji. Bahkan wasit pun kau suap. Apa kau punya sportivitas sama sekali? Yang penting menang, peduli hitam atau tidak. Waktu belum habis. Masih ada 1,8 detik terakhir. Kita belum tentu kalah. Hahaha. 1,8 detik mau menghabisi kami? Kira Li Chenzu sampah? Haha. Lu Chen, masih 1,8 detik. Jangan menyerah. Sampai detik terakhir, jangan pernah menyerah. 1,8 detik, jaga dia mati-matian. Meskipun cara tim Tiansha dalam pertandingan tidak sportif, tapi itulah pertandingan 1,8 detik, bisakah Lu Chen menciptakan keajaiban? Menurutku sulit. 1,8 detik dari start hingga melancarkan serangan. Bahkan juara dunia belum tentu bisa melakukannya. Ko. Mau kau kami? Tidak akan. Bagaimanapun juga jangan sampai dia menghasilkan pukulan efektif. Apa? Lima, 6, 8. Ko. Menang. Menang. Kita menang. 3,2, kita menang. Yeay, menang. Pukulan KO pada detik terakhir. Kita menang, menang. Mustahil. Mustahil. 1,8 detik ternyata masih bisa. Lutut terbang yang mematikan. Ini tidak mungkin. Tidak, bagaimana mungkin kita kalah? Skor akhir 3,2 Lian Meng menang. Lu Chen. Lu Chen. Lu Chen. Seluruh stadion meneriakkan Lu Chen. Kita menyaksikan lahirnya seorang raja pertarungan. Lian Meng akhirnya membalikan keadaan, mengeliminasi tim Tiansha melaju ke final. Kita juga akan menantikan Lu Chen di penampilan gemilangnya di final. Selamat untuk Lian Meng, selamat untuk Lu Chen. Turunkan aku, tulang rusukku mau patah. Lu Chen, terima kasih, karena kamu Lian Meng, setelah 30 tahun kembali melaju ke final. Kakak Wan Qing, jangan menangis. Kita tidak hanya melaju ke final, tapi juga akan membuat semua orang ingat 3 kata Lian Meng, karena itu akan menjadi nama juara. Semangat untuk final. Semangat. Semangat. Final. Kita datang.